Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang bisnis keterampilan tanggung. Artinya ini untuk orang yang punya keterampilan ya. Cuma dia jualan, itu istilahnya dia punya keterampilan, dia bikin produk ya, semacam kayak jualan kopi. Dia punya keterampilan untuk istilahnya ngeracik kopi ya, juga untuk para desainer atau yang bisa jahit baju, desain baju. Dia punya skill ya, dari mola sampai bikin baju segala macem. Ya cuma ini tanggung gitu loh. Mereka duitnya cuma level level direct doang ya, level pembelian langsung. Jadi kayak jualan kopi, kita jual, entah itu ikut bazar atau nyewa toko, ada orang beli udah gitu. Juga di untuk yang tadi penjahitnya jualan, ada penjahit, ada yang order, ada yang ya seperti itu, udah laku udah gitu, selesai, dibayar sesuai dengan uh, barangnya doang gitu. Juga misalnya kalau pedagang ya, pedagang yang jualan barang, nyewa pinggir toko, UMKM lah seperti itu, ada yang beli udah gitu ya. Jadi apa ya, udah ada yang beli, bayar, terus udah gitu. Nah sebenarnya namanya bisnis itu harus tumbuh ya, harus maju gitu. Kalau misalnya kita mematok bisnis kita ya di zona yang nggak mau maju, artinya zona nyaman lah ya, ini uh, ya bakal menjadi masalah gitu, bakal menjadi masalah ya. Pertama ya, pesaing-pesaingnya bertambah. Kedua, pelanggan-pelanggannya jenuh. Ya, ketiga, dianya sendiri nanti bisa stres gitu ngadepin masa depan, karena segala sesuatunya di masa depan ini ya, teknologi informasi internet begitu cepat gitu. Dan kalau masih mematok usahanya di seputar itu-itu aja gitu, ya nanti akan, ya pertama ya yang jelas akan ngalamin penurunan omset. Kedua, ngalamin kebingungan masalah kebutuhan ya, harian, mingguan, bulanan. Yang terakhir ya, akhirnya jangan sampai usahanya ini malah ditinggalkan gitu, dia ganti banting setir, ninggalin semua skillnya, ninggalin semua pelanggan lamanya untuk usaha yang ya adaptif ya, baru gitu. Cuma itu sayang. Sedangkan untuk namanya bisnis ini, dulu Sirtiman begitu mau belajar ya tentang bisnis, manajemen bisnis, branding, pemasaran. Apalagi pas belajar di internet marketing ya, dapat istilahnya namanya eagle profit eye. Jadi kayak mata elang. Jadi bener cari duit kayak mata elang. Mata elang kan tajam sekali, dari dia di atas istilahnya langit dia ngelihat nyekian mangsanya di bawah, dan itu sekali nukik kena itu. Artinya di sini kita benar-benar menguasai ya zona itu, kita scan gitu. Kita scan ini dalam artian di sini kita harus uh, yang pertama ya, menguasai sikon itu. Menguasai sikon ini artinya kita bisa populer, artinya bisa dikenal. Jadi kayak personal branding ya, personal branding atau ya mungkin brand. Kalau produknya udah ada nama brandnya, ya udah brand gitu loh, merek gitu ya. Jadi uh, kalau misalnya ada merek saingan sama merek kita gitu, nah orang pasti, kalau kalau udah belajar personal branding, belajar branding, pasti akan milih merek yang kita gitu. Meskipun ada perbedaan harga, yang ini aja, yang merek kita gitu. Nah disitulah perbedaannya. Jadi namanya bisnis tetap saingan, juga kita harus belajar gimana caranya memenangkan hati
pelanggan, memenangkan ya pokoknya memenangkan pelanggan ya, mendapatkan pelanggan. Di sini ya kalau cuma jualan doang ini ya mungkin orang akan mencari mana yang lebih murah gitu loh. Mungkin ya kalau misalnya makanan, minuman, oke, rasa gitu. Cuma kalau udah mentok masalah ekonomi, mereka cari harga yang lebih murah. Apalagi kalau saingannya ini ya promosinya itu eh, apa sih, ekstrim ya, diskon, promo, kupon segala macam, hari ini turun harga, spesial, apa, musiman, tahun baru ada promo turun harga, spesial 17 Agustus turun harga, seperti itu. Artinya mereka dinamis, bergerak cepat. Nah di sini kita nih gimana gitu kalau orang yang nggak tahu perang perang bisnis istilahnya ya. Perang bisnis ini ya diem aja udah, harganya misalnya jualan kopi harganya 15.000 atau 20.000, ya udah 20.000 aja gitu. Sedangkan saingannya ini turun 5.000, naik 10.000, diputar harganya itu. Keuntungannya sih seharusnya jadi sama aja gitu. Cuma dibikin ini apa sih, aktif ya, aktif branding dia, jadi setiap ada diskon dia bikin konten, upload di sosmed, setiap ada promo bikin konten. Nah ini perusahaan yang stagnan, yang mentok, nggak mau ngapa-ngapain ini, istilahnya ya dicomot gitu. Apa, pelanggannya diambil, yang pokoknya di dalam suatu pasar atau banyak kolam yang isinya pelanggan itu, pelanggannya akan banyak keambil itu. Artinya pancingannya dia lebih berhasil, seperti itu. Nah, di sini untuk mengakalinnya gimana gitu. Karena udah apa ya? Kalau kita udah keenakan di zona nyaman inilah, makanya kalau urusan bisnis ini ya emang harus berkorban ya, harus bener-bener ya, lu mau makan nggak, kalau mau makan ya ya ayo gerak gitu loh, jangan cuma di zona nyaman anteng, terus ya ngeluh kalau sepi bisnisnya, ngeluh kalau misalnya nggak ada sale, ngeluh, seperti itu. Nah di sini gimana caranya biar jangan ngeluh, gimana caranya biar pelanggan ini beli produk kita terus gitu. Otaknya dipakai semua ya, manfaatin AI, manfaatin sosmed, manfaatin YouTube, manfaatin marketplace, semua dipakai itu. Manfaatin musim ya, musim-musim, tanggal-tanggal kembar, tanggal bulan kembar, seperti itu. Ya, ini harus habis-habisan gitu untuk apalagi produk yang lakunya jarang-jarang ya. Ini harus lebih getol lagi, seperti itu. Ya mungkin kayak harganya mungkin yang tinggi ya, nggak semua bisa orang beli, kayak rumah, kayak mobil gitu. Atau yang harganya puluhan juta lah, motor, ini harus benar-benar aktif ya, bikin bikin di dalam suatu komunitas ini jadi ibaratnya jadi apa sih, jadi terkenal ya, jadi diperhatikan, diperbincangkan gitu. Jadi ada berita, oh dia nih aktif banget gitu, oh dia nih tampil terus, oh dia nih ada berita terus, dia nih mengikutin ya, pokoknya ada terus ya, masuk berita terus istilahnya, ibaratnya pansos ya. Nah di sini ya untuk yang kalau ya kalau udah tahu ya, kalau udah tahu begitu ya harus melakukan sesuatu lah gitu. Jangan kalau udah tahu terus ya udah diam aja, besoknya nggak ada perubahan, semakin hari itu semakin apa ya, dianya tambah besar, dianya saingan tambah besar, tambah populer, kitanya ya kalah gitu. Kalau udah kalah kan ya jangan bilang ngarepin hoki ya, kalau rezeki udah ada yang ngatur gitu ya. Nah di sini rezeki emang udah ada yang ngatur, cuma kalau masalah usaha, kita tuh harus usaha benar-benar harus maksimal ya, harus benar-benar
yang namanya kerja keras, kerja cerdas itu dipakai gitu. Jangan sampai ya nantinya sampai gulung tikar, kan kalau gitu kan sayang gitu. Kita punya skill tapi gulung tikar, skillnya nggak bisa dijadiin duit seperti itu. Ya karena boleh dibilang kemalasan, kelalaian, makanya untuk pebisnis ini, pengusaha atau entrepreneur ya, solopreneur, solo karir, personal, bisnis pribadi, ini pilihannya ini ya harus tumbuh ya, harus berkembang usahanya gitu. Jadi harus benar-benar cepat, harus gesit ya, harus benar-benar gesit belajar, ditempa terus ya, ditempa skillnya, ditempa ilmunya. Ilmunya ini jangan terbatas sama nyelesain produk doang gitu. Di sini gimana caranya agar ya seperti tadi harus tampil di, ya kayak tadi mata eagle itu ya, harus tampil di istilahnya komunitas. Kalau ada forum kita di forum, kalau ada manfaatin YouTube, manfaatin sosmed, kita hadir. Kalau bahas tentang ini orang akan kenal. Bahas tentang kopi orang akan, oh kopi dia juga enak tuh meskipun mereknya kalah sama. Nah itu berarti kita sedang, ya istilahnya sedang tempur gitu ya. Juga manfaatin ya banyak sekali ya, banyak sekali yang bisa dimaksimalkan gitu. Kayak bikin produk ya, bikin produk digital nih buat apa gitu. Orang jualan kopi kok produk digital, jualan jahit baju apa, jualan desain baju kok produk digital. Di sini produk digital ini untuk membantu ya, membantu mendongkrak agar ya orang ini bisa membeli jasanya ya, tuh jadi klien yang lebih loyal gitu. Dengan produk digital ini kita bisa istilahnya mengajarin ya, istilahnya mendidik yang tadinya klien ini masih belum kenal, tiba-tiba kita kasih produk digital gratisan, tips-tips, mereka jadi mulai mulai ada tambah wawasan, mulai ada, oh ternyata selama ini gue masih belum paham, dan setelah baca produk digital atau ebook ini gue jadi paham. Ya sebenarnya ini masalah produk digitalnya ini sebenarnya bisa berupa ebook, bisa berupa video YouTube. Pokoknya yang bikin orang ini baca, kenal kita dulu, nonton kayak video VT, video vertikal di TikTok atau video vertikal di YouTube Short, IG, seperti itu ya. Kita harus bisa untuk ya minimal ya dari sosmed ini 2 atau 3 lah gitu. Jangan cuma satu, takutnya sebenarnya uh, rezeki-rezekian ya. Cuma kalau misalnya rezekinya itu di misalnya di TikTok dan dia itu makainya IG, ini kan nggak kena gitu. Tiba-tiba kalau ya makanya dicoba IG, coba juga TikTok, nanti perbandingannya kayak gimana, responnya, konversinya, jadi tahu gitu. Jangan cuma nyobain satu terus idealis, gua nggak mau TikTok, TikTok banyak cewek-cewek, padahal di sana tuh justru lebih viral, lebih banyak orang pakai TikTok. IG semakin ditinggalkan, orang udah ke TikTok semua. Ya cuma karena idealis, gue udah punya IG udah lama, tanggung gitu. Kalau mulai TikTok dari nol lagi capek segala macam. Ya ini bukan masalah capek atau enggaknya ya, pelanggannya tuh udah ngantri di TikTok gitu loh. Sedangkan kalau masalah ya itu tadi, malas, menunda, capek, nggak ngikutin, apa sih, nggak ngikutin, pokoknya ngisi celah yang kosong lah, seperti itu. uh, yang jelas gimana caranya pelanggan itu mata memandang itu bisa nemuin produk kita ya, nemuin produk kita entah di sosmed, tadi komunitas, forum, atau Kaskus, atau ya pokoknya tadi Facebook, grup segala macam ya. Kita ya namanya belum populer ya,
oke lah gabung Facebook group gitu. Mungkin kalau misalnya jual kopi belum populer, oke lah promosi di Facebook group. Cuma kalau udah populer kan beda. Mereka ya udah bisa bayar iklan gitu, udah bisa lebih tertarget, udah bisa lebih, ya udah nyusun anggaran. Itu pasti kalau udah tahap ngiklan itu ya pesat lagi pertumbuhannya, karena emang iklan ini tertarget ya, beda sama yang gratisan. Gratisan ya organik, tapi tetap aja lambat ya kecepatannya, karena kalau iklan ini kita bisa lebih tertarget lagi, demografi, umur, semua kita yang nentuin. Yang punya iklan tinggal nampilin, biasanya kayak di sosmed kan datanya udah tahu semua gitu. Orang yang sesuai target itu yang akan tampil ya di iklan. Nah, di sini juga jangan cuma jualan produk aja ya, juga harus menguasai sales systemnya. Sales system ini ya ilmu yang apa ya? Sherman dulu juga sebenarnya butuh belajar yang benar-benar ya lumayan ya, dibanding cuma jualan produk langsung. Di salah sistem ini ya kita belajar formula bisnis, mau pilih pilihan model apa, mau pilihan toolnya model apa. Misalnya sistem ini ya, ini mau toolnya model apa, mau komponen yang apa, ini kita harus punya formula ya, punya formula ini dapatnya dari mana gitu. Kalau misalnya kita uh, misalnya banyak cabangnya kayak gini ya, formula ini dapatnya dari formula ini ya dapatnya dari yang sering kita pakai, kita udah sering gunakan, jadinya kita bisa tahu gitu. Mana sih tadi? Oh, video ya. Jadi kita udah tahu mana yang terbaik untuk dimasukin ke dalam sistem gitu. Misalnya kita nyoba cara A, cara B, cara C. Cara A lebih bagus, besoknya coba lagi cara A, cara B, cara C. Cara A lebih bagus, ya udah akhirnya cara A yang dipakai, seperti itu. Masukin ke dalam denah diagram ini cara A, cara C-nya nggak dipakai, gitu. Cara B-nya nggak dipakai, seperti itu. Dan ini kita kalau udah punya sistem kayak gini, ini udah enak, ibaratnya udah punya peta kesuksesan, peta usaha atau peta ya arahan ya, panduan mencapai sukses, mencapai pendapatan meningkat dan lain-lain tuh. Sistem dipadu strategi manajemen assessment. Jadi kalau udah punya itu ya, biasanya kalau urusan produk digital ini sistemnya lebih ngarah ke lead magnet ya. Lead magnet ini lead magnet adalah ya, penawaran khusus untuk pelanggan sebagai ganti detail kontak mereka, seperti itu. Sebenarnya simpel ya, penawaran khusus. Pelanggan maunya apa, kita ganti. Misalnya pelanggan ini butuh informasi kopi gitu. Misalnya ya kenapa beli kopi di sini lebih enak, kalian kasihlah kenapa. Mereka pasti akan coba lebih enaknya kenapa sih, dikasih gratisan kayak ebook atau video kursus gitu. Dan setelah mereka download, apalagi udah di download, dibaca, mereka jadi punya pengalaman lebih ya. Dari baca produk digital jadinya oh ternyata dia ini ya, jadinya tahu perusahaan kopinya kayak gini ya. Pokoknya entah itu bikin konten yang mengarahkan ke mereka untuk ya lebih kenal usaha kita, seperti itu. Jadinya ya dengan produk digital ini menjadi daya ungkitnya gimana, semakin ya banyak mata memandang ya semakin besar ya, istilahnya bisnis kita bisa tambah besar, seperti itu. Semakin banyak
klien, semakin banyak langganan, otomatis bisnis kita bisa lebih besar daripada itu. Nah, di sini untuk sales sistemnya ya kudu belajar ya guys, belajar bikin landing page, belajar ngirim email, di sini udah dibahas ya, tutorial email ini, bikin landing page ini, terus promosinya juga jangan yang bikin orang ini merasa di spam seperti itu. Bikin segala sesuatunya ini yang elegan ya, yang kualitas, bikin mereka ini puas gitu, bikin menjaga hubungan baik. Yang jadinya pelanggan ini kalau perlu nggak sih disuruh beli, dia jadi beli, dia jadi ngejar sendiri ya. Seperti itulah kalau branding. Jadi untuk yang punya skill kembali tadi ya, jangan cuma main di ujungnya atau kulit luarnya doang gitu loh. Tetap harus penetrasi, gali lagi ke dalam. Orang ini beli produk ini, tadinya customer biasa, gimana caranya biar mereka jadi customer seumur hidup gitu loh. Biar mereka istilahnya mungkin punya teman, mungkin punya anak, mereka tetap belanja sama kita, ngerekomendasiin produk kita seperti. Ya ini yang effort cuma kalau mau bisnis ya harus begini gitu loh. Kalau nggak mau, kalau dia bilangnya nggak nyaman, nggak bakat, ya itu emang rata-rata orang kayak gitu. Nah, kalau mau maju, mereka harus meninggalkan zona nyaman. Kalau misalnya mereka belum ikhlas gitu, ya udah kemungkinan nggak maju-maju gitu aja lah. Karena yang lain namanya cari duit online ini bersaing memperebutkan ceruk pelanggannya misalnya ada 100, ya mereka rebutan. Kalau mereka dapat 75, kita cuma dapat 25, ya otomatis ya, apalagi tahun depannya mereka bisa 85, kita dapat 15, 3 tahun terus-terusan habis gitu, digrogotin ceruk pasar pelanggannya. Nah, di sini sebenarnya ya semoga paham ya apa sih, kalau cuma punya keterampilan aja nggak cukup gitu. Cuma harus belajar ilmu bisnis online, terutama ilmu digital marketing ya. Mau biar gimana pun juga, ini udah zaman digital marketing gitu. Jadi emang kalau nggak mau kotor tangannya, nggak mau belajar digital marketing ya susah gitu. Nggak cocok di zaman ini gitu aja. Mungkin ya nggak tau lah gitu, nasibnya seperti apa. Zaman digital ini semakin cepat pertumbuhannya, kalau mereka istilahnya nggak bisa adaptasi ya pasti akan rungkat gitu. Jadi itu aja guys, kalau ada yang tanya ya seputar gimana nih bisnis gue nih untuk mengikuti perkembangan zaman, atau pengalaman apa sih, pengen belajar digital marketing tapi gaptek, atau ya pokoknya pengen usahanya itu besar tapi ya kendala kurangnya marketing, atau pokoknya ya, kurang informasi digital marketing juga, silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan sampai ya nanti kalian keasikan di zona nyaman, nggak terasa atau tahu rungkat gitu aja. Ini ya kalau bisa jangan sampai seperti itu. Oke guys, jadi itu aja. Semoga ini bermanfaat ya. Boleh dibilang konten yang memecut agar lebih getol lagi untuk cari nafkah ya, jualan ya, manfaatin online, manfaatin zamannya digital. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.